Kita lanjut pada penjelasan materi. Penjelasan materi ini kita masuk pada bagaimana cara mengerjakan atau penyelesaian dari soal ini. Nah, seperti biasanya dalam menyelesaikan soal cerita itu selalu didahului dengan apa yang diketahui dari soal, ya. Jadi hal yang diketahui dari soal ini yaitu ahli waris, ya. Ahli warisnya ada istri, satu anak laki-laki, dua anak perempuan, kemudian ada ayah, ada ibu, ada ayah dan 3 saudara laki-laki. Kemudian harta warisan juga diketahui, utangnya juga diketahui, wasiat juga diketahui dari soal, dan begitupun pengurusan jenazah. Kemudian apa yang ditanyakan? Ya, ditanyakan itu berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Dalam soal ujian nasional, ketika kita menyelesaikan soal ini, misalnya ada soal esai, maka dia harus kita lakukan dengan cara yang seperti ini karena itu memiliki poin yang tersendiri, ya. Kalau misalnya ada soal esai, ya, kalau tidak ada, ya, maka tidak usah, ya, langsung saja dicari bagian-bagiannya. Nah, dalam penyelesaian soal itu didahului dengan menyelesaikan hak-hak terkait harta warisan. Jadi kita sudah pernah jelaskan bahwa ketika ada seseorang yang meninggal, maka harta warisan itu tidak langsung dibagikan, ya, tapi harus dikeluarkan dulu hak-hak terkait dengan harta peninggalan itu, ya. Maka dalam soal ini itu juga diketahui ada hak-hak terkait harta peninggalan. Nah, apa itu? Coba kita lihat, ya. Jadi caranya adalah melihat berapa harta warisannya. Kemudian selalu kita ikuti petunjuk yang ada, di mana petunjuk yang ada itu dan ketentuan yang ada harus diawali dengan biaya pengurusan jenazah dulu, baru dikurang dengan utang, baru dikurang dengan maksiat. Jadi ini harus berurut, ya, harus berurut. Biaya pengurusan jenazah dulu, utang, dan baru wasiat. Kalau di soal itu ada seperti itu. Nah, ini dikurangi semuanya. Jadi total harta warisan yang 13 juta, ya, 13.300.000 itu dikurang dengan biaya pengurusan jenazah, utang, dan wasiat. Maka kita akan dapatkan sisa warisan, atau saya kasih di sini 1 karena ada nanti juga yang kedua, yaitu 12 juta. Nah, 12 juta inilah yang akan dibagikan kepada ahli waris, ya. Dan sekali lagi pada penyelesaian soal itu selalu diawali dengan menyelesaikan dulu hak-hak terkait dengan harta peninggalan. Oke, kita masuk kepada penyelesaian yang kedua. Setelah menyelesaikan hak-hak terkait harta peninggalan, maka yang kedua adalah menentukan kewarisan ahli waris, yaitu menentukan berapa bagian-bagiannya. Nah, dalam menentukan bagian-bagian ahli waris ini selalu kemudian kita awali dengan menentukan ashabul furudnya, ya. Berapa bagian ashabul furud dan siapa ahli waris yang termasuk ashabul furud. Nah, kita bisa dapat bahwa istri ini masuk ashabul furud. Kenapa? Karena istri ini punya suami yang meninggal, di mana suaminya yang meninggal ini mempunyai anak. Kalau dia punya anak, maka bagiannya adalah 1/8. Kalau tidak punya anak, maka bagiannya adalah 1/4, ya. Nah, kemudian ibu ini mendapatkan bagian 1/6. Kenapa dapat bagian 1/6? Karena anaknya yang meninggal ini punya anak, ya, punya anak. Kemudian yang selanjutnya ayah juga dapat 1/6. Kenapa? Karena mayit punya anak. Nah, saya selalu sampaikan bahwa ketika ada yang wafat, maka kita berfokus kepada siapa yang wafat ini untuk menentukan siapa yang menjadi ahli warisnya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada asabah, ya, kepada asabah. Asabahnya itu ada 1 anak laki-laki, ya, dia masuk asabah bin nafsi yang baru-baru kita jelaskan tadi. Dia mendapat bagian ahli waris dengan sendirinya, sisa warisan dengan sendirinya. Kemudian anak perempuan ini karena dia ditarik oleh saudara laki-lakinya, maka dia masuk asabah. Ya, kalau misalnya soal ini tidak ada anak laki-laki, maka 2 anak perempuan ini menjadi ashabul furud dengan bagian 2/3. Tapi karena ada anak laki-laki, maka dia masuk kepada asabah, ya. Dia masuk kepada asabah.
Kemudian ahli waris yang lain yang diketahui dalam soal adalah 3 saudara laki-laki. Nah, kembali tadi ya, hal yang harus kita perhatikan ya, bahwa ketika ahli waris itu ada semua ya, walaupun di sini yang diketahui cuma 6 saja, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 5 saja ya, yaitu istri atau suami, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun saudara dia mahjub. Ya, kenapa dia mahjub? Apa maksudnya mahjub? Mahjub itu terhalang mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih utama mendapatkan warisan tersebut. Ya, yaitu 5 anggota tadi ya. Jadi seperti ini. Lanjut pada tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah menentukan KPK setiap ahli waris. Dalam menentukan KPK setiap ahli waris, ini selalu akan kita memulai dari ashabul furud. Ya, dari ashabul furud. Tadi ahli warisnya sudah diketahui bahwa istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, dan ayah dapat 1/6. Nah, dalam menentukan KPK di sini ya, kita akan melaluinya dengan menyamakan penyebut antara 8 dan 6. Jadi kalau misalnya nanti kalian mendapatkan soal ya, dan di situ ada ashabul furud, maka KPK-nya itu kita akan cari dengan menyamakan penyebut dari pecahan ini ya, menyamakan penyebutnya. Nah, yang mana itu penyebut? Penyebut itu yang berada di bawah ya, sementara yang di atas adalah pembilang. Oke, kita akan mencari di manakah kemudian angka 8 dan 6 ini dia akan bertemu ya, di angka berapa dia akan bertemu ya. Sebenarnya ini adalah pelajaran yang sangat mudah karena kita sudah pernah mendapatkannya di SD. Nah, tapi tidak apa-apa, saya tuntun sedikit dan mengingatkan pelajaran yang lalu ya, dengan cara menyamakan penyebutnya. Maksudnya di angka berapa angka 8 ini dan 6 akan ketemu. Jadi coba misalnya 8 kali 1 hasilnya 8, 8 kali 2 hasilnya 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32 dan seterusnya ya. Kemudian sama 1 kali 6 6, kemudian 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30. Oke, sekarang kalau kita lihat dia sudah bertemu di angka 24. Nah, berarti penyebutnya ya, penyebutnya nanti yang akan kita samakan adalah di angka 24 ya, di angka 24 semua. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari KPK-nya? 8 kali berapa dapat 24? Nah, tadi dilihat dia ada dikali 3. Nah, berarti kalau penyebut dikali 3, maka pembilang dikali 3 juga. 8 kali 3 24. Maka pembilang juga harus dikali 3 ya. Berarti 1 kali 3 3. Oke. Nah, sama juga dengan ini. 6 kali berapa dapat 24? Oh, 6 kali 4 ya. 6 kali 4 hasilnya 24 ya. 6 kali 4 hasilnya 24. Berarti kalau di bawah kali 4, di atas juga harus dikali 4. Berarti 4, nah ini juga sama ya. Ini kali 4, ini dikali 4, berarti 4/24. Nah, inilah yang kita akan dapat bahwa KPK untuk istri 3/24, ibu 4/24, dan ayah 4/24. Kita lanjut menentukan KPK ahli waris. Jadi KPK ahli waris yang selanjutnya adalah asabah. Nah, dalam asabah, hal yang harus selalu kita ingat adalah kalau dia laki-laki, maka dia mendapatkan 2 bagian, dan ketika dia perempuan, maka dia mendapatkan 1 bagian. Nah, pada soal tadi diketahui bahwa asabahnya adalah ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, ya. Maka untuk mencari KPK-nya, yaitu kita akan melalui atau caranya adalah 1 anak laki-laki ini dikali 2 bagian. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2 ya, 2 bagian. Sementara untuk 2 anak perempuan maka 2 kali 1 ya, 2 anak perempuan dikali 1 bagian. Nah, hasilnya juga 2 bagian. Nah, selanjutnya kedua bagian ini itu ditambah ya, jadi 2 ditambah 2 hasilnya 4. Maka KPK untuk 1 anak laki-laki adalah ya 2. Nah, ini 2 menjadi pembilang, 4 ini menjadi penyebut.
Dan begitu juga KPK untuk 2 anak perempuan adalah 2, ya ini 2 diambil dari sini ya, dan ini 4 ya penyebutnya. Maka ini kita sudah dapatkan bahwa KPK untuk 1 anak laki-laki adalah 2/4 dan KPK untuk 2 anak perempuan adalah 2/4 ya, seperti itu. Nah, kita kasih contoh lagi yang lain. Misalnya ada soal yang mencantumkan bahwa ahli warisnya adalah 3 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Bagaimana caranya untuk mencari KPK-nya? Maka 3 anak laki-laki ini dikali 2 bagian. Nah, karena laki-laki kan dapat 2 ya, jadi 3 kali 2 berarti 6. Kemudian anak perempuan ini dikali 1 bagian. Kenapa 1 bagian? Karena perempuan itu dapat 1 ya, jadi 6 kali 1 berarti 6. Kemudian ini ditambah 6 tambah 6 berarti 12. Maka KPK untuk 3 anak laki-laki adalah 6/12, diambil dari ini ya, 6 menjadi pembilang dan 12 ini hasil tambah menjadi penyebut. Begitu juga ya, KPK untuk 6 anak perempuan adalah 6/12. Dari mana didapat? Nah, ini ya jadi pembilang pembilang dan ini menjadi penyebut ya, seperti itu. Ya, kita lanjut pada tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah menentukan bagian-bagian ahli waris. Jadi setelah kita tahu apa-apa KPK-nya, ya berapa KPK-nya dari ashabul furud dan asabah, maka barulah kemudian kita menentukan berapa bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Nah, selalu kita akan memulai dari ashabul furud. Jadi ashabul furud itu ya, caranya kita mendapatkan warisan yang menjadi haknya yaitu berapa KPK ahli waris dikali sisa warisan yang pertama. Ya, tadi saya sudah tuliskan pada slide, ada sisa warisan yang pertama itu setelah dikurangi hak-hak terkait harta peninggalan ya, yang hasilnya tuh 12 juta. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, untuk mendapatkan bagiannya yaitu itu tadi ya, KPK ahli waris dikali sisa warisan. Nah, KPK istri itu kita lihat 3/4 ya, di atas di sini 3/4. Maka 3/4 ini dikali 12 juta. Nah, bagaimana cara mengalinya tidak usah saya ajarkan ya, karena saya rasa ini gampang dan kita sudah SMA juga, tapi tidak mengapa sedikit saja ya. Jadi misalnya sayangnya saya tidak bisa bikin 3/4 yang 3 baru pernya lurus ya, dan 24-nya di bawah. Nah, misalnya ini 3/24 ya, misalnya 3/24. Berarti 3 dikali 12 juta dibagi 24 ya, 3 dikali 12 juta dibagi 24. Nah, hasilnya itu 1,5 atau 1.500.000. Nah, begitupun ibu ya, ibu KPK-nya tadi berapa? 4/24. Berarti 4/24 dikali sisa warisan yang pertama 12 juta, maka hasilnya 2 juta. Begitupun ayah. Nah, setelah kita dapatkan semua hasil dari ashabul furud ini, maka kita totalkan ya, kita totalkan berapa bagian yang didapatkan oleh ashabul furud ya. Maka kita totalkan berapa bagian dari ashabul furud ya. Kenapa agak kabur ya? Setelah itu kita akan mencari sisa warisan yang kedua ya. Sisa warisan kedua itu adalah sisa warisan pertama yang 12 juta tadi dikurang ya, berapa bagian yang dibagikan kepada ashabul furud ya. Maka kita akan dapatkan hasilnya 6.500.000. Dari hasil 12 juta dikurang 5.500.000 yang merupakan bagian dari ashabul furud, dan hasilnya adalah ini mana kursornya ya, 6.500.000. Oke. Pada penjelasan berikutnya yaitu menentukan bagian-bagian ahli waris asabah ya. Coba diperhatikan, ada hal yang berbeda dengan ashabul furud tadi, dan minta tolong diperhatikan dengan baik. Kalau asabah ya, kalau asabah itu KPK ahli waris ya, KPK ahli waris
dikali sisa warisan yang kedua, ya, sisa warisan yang kedua. Kalau ashabul furud tadi itu KPK ahli waris dikali sisa warisan yang pertama. Nah, sisa warisan yang pertama itu adalah sisa warisan yang didapatkan total dari harta warisan dikurang dengan hak-hak terkait harta peninggalan. Nah, itu sisa warisan yang pertama. Adapun sisa warisan yang kedua yaitu sisa warisan pertama dikurang dengan berapa jumlah bagian dari ashabul furud. Maka kita dapat sisa warisan yang kedua. Nah, pada asabah ini ya, nah, disinilah digunakan sisa warisan yang kedua. Namanya asabah berarti dia mendapatkan sisa warisan setelah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, dalam soal itu diketahui bahwa yang masuk asabah itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan, ya, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Di mana KPK-nya adalah 2/4 dikali 6.500.000, 2 kali 6.500.000 bagi 4 hasilnya 3.250.000, ya, sama dengan yang di bawah untuk dua anak perempuan. 2/4 kali 6.500.000 hasilnya 3.250.000. Hal lagi yang harus kita perhatikan, kalau di atas ini untuk satu anak laki-laki. Nah, tapi yang di bawah itu untuk dua anak perempuan. Nah, setelah itu maka kita dapat hasil bahwa bagian-bagian ahli waris itu kita dapatkan ibu dapat 1.500.000, istri dapat 1.500.000, kemudian ibu dapat 2 juta, kemudian suami dapat 2 juta, anak laki-laki, satu anak laki-laki dapat 3.250.000. Nah, untuk mendapatkan warisan satu anak perempuan, ya, untuk mendapatkan sisa warisan satu anak perempuan berarti total yang tadi itu dibagi dua. Total yang tadi dibagi dua hasilnya 1.625.000. Nah, itulah bagian satu anak perempuan. Jadi kalau misalnya nanti ada soal di sini 3 anak perempuan, berarti di sini untuk dapat satu anak perempuan itu harus dibagi 3, ya, seperti itu. Semoga difahami dan setelah ini ada soal yang kita akan selesaikan, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita mengerjakan soal yang Ibu berikan.